Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok perancangan pabrik gula semut, yang dimana eh, kami beranggotakan saya sendiri, Dedi Sunandi, sebagai ketua. Selanjutnya ada rekan saya, Wildan Saputra, sebagai rekan tim. Yang selanjutnya ada saudari Siti Rahmawati sebagai rekan tim dari perancangan pabrik gula semut. Kami di sini akan menjelaskan hasil tugas perancangan pabrik kami untuk memenuhi tugas UAS yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Aditya Ginantaka selaku pengampu mata kuliah. Yang dimana tugas ini ada dua topik bahasan. Yang pertama topik bahasanya itu mengenai denah rencana PFD kemudian promodel. Yang selanjutnya itu topik yang kedua membahas mengenai rencangan anggaran dan biaya untuk pembangunan pabrik itu sendiri. Untuk rekan-rekan semua yang sedang menonton, mari kita simak dan kita lanjutkan video ke materi pembahasan atau penjelasan mengenai topik yang pertama yaitu denah rencana atau gambar teknik, PFD dan promodel yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, untuk PFD dari pabrik gula semut tersendiri, pertama itu kita ada proses tangki nira, yang dimana si tangki nira ini berfungsi sebagai tempat penampungan pertama setelah loading atau barang masuk gitu. Kemudian proses yang kedua yaitu proses filtrasi, di mana nira di sini dipisahkan dari kotoran-kotoran atau eh, air yang bercampur gitu. Kemudian selanjutnya ke proses pemasakan nira, di mana proses pemasakan nira ini memanaskan si niranya agar berubah yang awalnya nira berubah menjadi gula gitu. Yang nantinya akan diproses menjadi gula semut. Dalam proses pemasakan nira ini, nira dipanaskan di suhu 100 derajat sampai 120 derajat selama 3 jam. Kemudian setelah pemasakan itu ada sisa-sisa dari pemasakan itu kita salurkan ke tangki sisa air pemasakan. Dan kemudian setelah disalurkan tangki air pemasakan itu bisa jadi limbah atau bisa kita gunakan kembali untuk pembuatan si gula semutnya. Setelah pemasakan, nira didinginkan ke proses pendinginan, yaitu diturunkan suhunya pada suhu yang awalnya 120 diturunkan menjadi 70 sampai 60. Kemudian setelah didinginkan, nira di eh, apa namanya di kristal masuk ke proses kristalitator, yang dimana proses kristalitator ini membentuk yang awalnya nira masih bergumpal dan belum berbentuk, akan dapat, tetapi setelah masuk ke proses kristalitator nila dibentuk seperti granula-granula yang nantinya diseragamkan bentuknya agar mudah untuk dikonsumsi. Kemudian setelah proses kristalitator nila diayak untuk penyamarataan bentuk. Setelah diayak, nira masuk ke proses akhir yaitu proses pengemasan yang nantinya akan didistribusikan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai dana rencana pabriknya. Di sini ada 10 eh, tempat ataupun 10 titik lokasi yang ada pada gambar denah ini. Yang pertama itu A, B, dan C itu tempat pertama, itu tempat produksi. Untuk tempat pertama itu atau tempat masuk loading barang atau si Nira Aren ini, pertama itu di lokasi A. Lokasi A itu tempat eh, silo atau tempat tangki Nira masuk gitu. Kemudian masuk ke proses kedua
yaitu proses pemasakan nira, dan di proses ini eh, pemasakan dan pendinginan masuk ke titik lokasi B. Untuk proses kristalitator, pengayakan dan kemudian pengemasan itu masuk ke titik C atau denah rencana C. Nah, untuk D dan E ini D ini termasuk tempat quality control produk. Untuk titik E ini sebagai ruang office. Untuk titik H itu ruang water treatment plant. Yang titik F itu berfungsi sebagai eh, groundwater tank. Dan untuk yang G itu berfungsi sebagai utilitas atau ruang listrik dan lain sebagainya lah. Dan untuk I dan J itu musola juga toilet. Nah, untuk total untuk seluruh area luas atau luas bangunan ini kita rancang ataupun layout spesifik mungkin, dikarenakan untuk pembangunan pabrik tersendiri memerlukan ruang yang jelas dan juga tidak bersinggungan antara satu proses satu proses dengan proses yang lainnya gitu. Nah, itu saja dari saya mengenai pembahasan PFD dan Dana Rencana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Saudara Wildan Saputra. Oke, baik, terima kasih Saudara Dedi atas penjelasannya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan terkait alur proses dari promodel. Nah, sebelum alur proses promodel, di sini saya akan menampilkan juga beberapa gambar. Nah, yang pertama ada gambar 3D dari pabrik gula semut yang akan kita buat. Ya, tampaknya seperti ini. Di sini ada tampak samping dan tampak atas juga. Seperti eh, yang bisa dilihat, ini kurang lebih wujud 3D-nya itu seperti ada yang pada digambar seperti itu. Nah, ini tampak isometrinya. Nah, untuk yang tadi setelah Saudara Dedi jelaskan, itu tuh untuk jaraknya ini keterangannya dalam bentuk sentimeter. Seperti itu. Di sini kita juga sudah menerangkan luasan-luasan dari beberapa tempat juga, dari beberapa ruangan, di ruangan A, di ruangan B. Di sini di ruangan A, di ruangan B 1357,5 cm. Lalu di sini ada beberapa keterangan eh, luas ruangan juga. Gitu. Lanjut kita ke pro model. Nah, kurang lebih seperti ini alur proses yang akan kita jalankan di pabrik gula semut ini. Di sini kita sudah menginput data-data yang kurang lebih dari proses unloading sampai pindah ke penyaringan itu di 90 menit, dan di penyaringan itu 120 menit.
Lalu di pemanasan dan kristalisasi itu ada di 230 menit. Ini termasuk juga dari proses pengayakan atau proses produksi kurang lebih 230 menit. Lalu di pengemasan ada di 130 menit dan quality control ada di 30 menit dan selanjutnya eh, ke proses loading atau pengantaran barang itu ada di 120 menit. Di sini ada bahan baku dan produk. Lalu, nah di sini ada kapasitasnya dari kapasitas nira 60.000 ton masuk ke penyaringan, lalu sampai ke proses produksi itu di 4 49.800 ton sampai ke proses loading. Kapasitasnya mencapai 7.920 ton. Lalu kita jalankan simulasinya. Ini kurang lebih simulasi yang sudah kita buat. Bahan baku masuk ke penyaringan, lalu dari bahan baku yang sudah disaring, eh, masuk ke ruang produksi dari pemanasan kristalisasi dan sampai ke pengayakan, lalu setelah itu masuk ke pindah ke pengemasan. Di sini baru kita kemas dan di sini juga masuk quality control untuk melakukan pengecekan kualitas dari produk. Setelah dari quality control ini produknya sudah bagus, baru produk itu dikirim lalu di loading seperti itu. Nah, ini kurang lebih 10 jam kerja. Nah, di sini kita bisa melihat data yang sudah kita dapat setelah menjalankan promodel. Di sini eh, kita dapat total produknya di 479. Dan di sini di baseline-nya itu udah eh, tidak ada whiting yang berwarna kuning dari proses unloading sampai ke loading seperti itu. Mungkin segitu saya dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Saudari Rahma. Baik, terima kasih Wildan. Selanjutnya saya akan memaparkan rencana anggaran biaya RAB untuk proyek fasilitas produksi gula semut. Nah, anggaran ini kami buat menjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ada persiapan lahan, seperti memastikan lahan siap untuk bangun mencapai pengukurannya. Yang kedua yaitu pengukuran fondasi bangunan. Yang ketiga yaitu pekerjaan struktur bawah. Yang keempat yaitu pekerjaan struktur atas. Dan yang kelima yaitu pekerjaan mekanikal seperti sistem perpompaan, pompa air. Yang keenam yaitu pekerjaan elektrikal, penyiapan daya yang mencakup kelistrikan mesin, panel, penyediaan genset. Yang terakhir yaitu pemasangan alat produksi seperti mesin kristalisator dan mesin filler. Setiap item ini telah kita hitung secara detail, yaitu volume dikali satuan, sehingga jumlah total anggarannya yaitu 5.899.688.668 perak. Cukup sekian presentasi dari saya kembalikan lagi ke moderator. Alhamdulillah, setiap sesi ataupun setiap pembahasan telah bantu dijelaskan oleh rekan-rekan dan sampailah pada penghujung kegiatan eh,
tugas UAS ini saya saya cukupkan dan mohon untuk banyak sekali dimaafkan bila banyak sekali kekurangan dalam penjelasan. Sekian dari kelompok Gula Semut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.